Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, hidayah, ukhuwah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita, serta Allah juga memberikan kita nikmat untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan meskipun dengan situasi saat ini. Tapi kita harus tetap maksimalkan semua itu. Kita maksimalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, tak lupa juga salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Di mana beliau adalah uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, dan beliau adalah yang kita rindukan selama ini, karena beliau adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat merindukan umatnya, yang sangat menanti-nanti umatnya. Oleh sebab itu mari kita memaksimalkan kehidupan kita ini untuk terus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam pembelajaran kita dalam keseharian. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita kembali lagi berada di mata pelajaran kita kali ini, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan kita juga akan membahas tentang peduli sosial. Nah, sebelumnya teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah baik semuanya ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman sekalian, sebelum memulai pelajaran ini, mari kita meluruskan niat dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman semuanya, baiklah, alhamdulillah, di sini kita akan membahas tentang peduli sosial. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang peduli sosial. Teman-teman udah tahu kan peduli sosial itu apa? Peduli sosial itu adalah rasa peduli kita, rasa memiliki kita. Kalau bahasa Inggrisnya sense of belonging. Nah, teman-teman, ternyata di dalam agama Islam kita tidak hanya diajarkan untuk peduli kepada diri sendiri, tidak hanya diajarkan untuk peduli kepada keluarga, tapi kita juga diajarkan untuk peduli kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Bukan hanya itu, bahkan kita harus peduli terhadap makhluk lain, misalnya binatang. Semua harus kita pedulikan. Bahkan teman-teman sekalian, kita juga harus peduli pada yang namanya lingkungan. Oleh sebab itu kita harus menjaga kebersihan. Nah, teman-teman semuanya, ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maun, yaitu membahas tentang rasa peduli sosial. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar, itu juga membahas tentang apa? Ya betul, rasa peduli sosial. Nah, teman-teman silahkan diambil Al-Qurannya. Kita membaca Quran surah Al-Maun dan Al-Kautsar. Kita akan teliti, kita akan bahas lebih lanjut terhadap dua surah ini. Oke? Check it out. Silakan diambil Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa taala pertama berfirman dalam Quran surah Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Teman-teman sekalian, apa sih isi dari kandungan surah Al-Ma'un? Nah teman-teman, yang pertama, pada ayat pertama Allah berfirman tentang, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa teman-teman orang yang mendustakan agama itu? Di ayat keduanya Allah menjelaskan, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makanan orang miskin. Nah tentunya teman-teman, kita semuanya tidak mau dicap sebagai pendusta agama. Kenapa? Karena buat apa kita melaksanakan ibadah lain tapi kita tidak peduli terhadap saudara-saudara kita, anak yatim misalnya. Bayangkan teman-teman, ketika kita mempunyai ayah, ketika kita mempunyai ibu, tapi anak yatim di luar sana tidak memiliki apa yang kita miliki. Pun begitu juga dengan orang miskin. Ketika kita bisa makan, berbuka puasa dengan kenyang, tapi teman-teman, orang miskin di luar sana hanya makan seadanya banget gitu. Bahkan mereka harus menguras tenaga luar biasa, keringatan, kepanasan, kehujanan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan kita kekenyangan berlebihan, bahkan makanan kita buang gitu. Makanya teman-teman, di dalam Islam juga ada yang namanya zakat. Salah satu tujuan zakat yaitu untuk membantu saudara-saudara kita gitu. Dan di ayat selanjutnya Allah berfirman lagi, maka celakalah orang yang sholat. Apa? Tentunya kita keheranan gitu. Kenapa orang yang sholat itu bisa celaka? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai terhadap sholatnya. Wah gimana ya lalai terhadap sholatnya. Dan enggan memberikan bantuan. Artinya lalai dalam sholat itu adalah salah satunya kita sholat nih, tapi pikiran kita kemana-mana. Tubuh kita sholat, tapi pikiran kita kemana-mana. Ketika pikiran kita kemana-mana teman-teman, maka kita harus selalu meneruskan niat kita tadi, yaitu kita sholat untuk Allah, hati kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauhkan dulu sejenak semua pikiran kita fokuskan pikiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan enggan memberikan bantuan nih, Allah tidak suka terhadap mereka yang memiliki tapi tidak mau membantu saudara-saudaranya. Makanya dalam Islam kita benar-benar diperintahkan untuk membantu saudara-saudara kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita banyak sekali nikmatnya. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan dirilah kepada Allah. Sungguh orang yang benci ialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah di sini teman-teman dalam Quran surah Al-Kautsar Allah memerintahkan kita untuk berkurban. Nah, kurban ini dilaksanakan ketika hari raya apa? Idul Adha, ya benar sekali. Nah, di situ kita diperintahkan untuk berkurban. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah sebagai rasa peduli sosial kita terhadap sesama umat Islam. Mungkin selama setahun ini kita udah puas gitu makan daging, tapi saudara-saudara kita di luar sana belum tentu merasakan apa yang kita rasakan. Makanya ketika kita mampu, maka kita harus melaksanakan kurban. Begitulah teman-teman sekalian, betapa Allah sangat memuliakan kita umat manusia. Allah sangat memberikan banyak sekali pertolongan buat kita. Allah mengajarkan kepada kita tentang rasa peduli sosial. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana untuk menghargai, bagaimana untuk saling peduli antara sesama kita umat manusia. Oleh sebab itu teman-teman, tugas kita adalah mencoba untuk mengamalkan isi kandungan dari Quran surah Al-Ma'un dan isi Quran dari Al-Kautsar, yaitu kita peduli kepada saudara kita. Peduli, kita memberikan semampu kita. Apalagi saat ini bulan Ramadan, mari kita maksimalkan semaksimal mungkin
untuk berkontribusi membantu semua saudara kita. Siap? Siap? Siap. Mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Dimaksimalkan terus ibadahnya, dimaksimalkan, maksimalkan, dan maksimalkan hingga kita nanti meraih hari kemenangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.